Guys, hari ini gue sekarang bakalan ketemu sama temen gue, sahabat lama, ya udah lama banget nih nggak ketemu. Nah, pokoknya orang ini tuh spesial, kenapa? Karena memang bisnisnya, usahanya itu lagi viral banget. Nah, nanti kita akan kulik-kulik dan ngobrol aja langsung. Oke? Ikutin terus ya. Kini aku sadari dirimu jadi. Nih udah sampai nih guys, tebak di mana coba tempatnya. Nanti aja deh, langsung aja kita samperin ke orangnya, oke? Yo, assalamualaikum. Sekarang gua barengan sama mantan Jenderal Maisi nih. Jenderal Maisi ya dulu ya. Siapa namanya? Sedandi. Pak Dandi. Pak Dandi. Jadi ini kan tadi gua sempat mention nih mau ketemu sama sosok seorang yang spesial. Nah, kenapa bisa dibilang spesial ya? Karena memang Pak Dandi ini udah dianggap sebagai keluarga besar Maici dulu gitu kan. Tahun berapa tuh waktu itu? Tahun berapa ya? 2010 sampai 2013 Pak ya? 3 tahun. 2000. Oh, oke. Berarti 3 tahunan ya. 3 tahunan. Jadi Pak Dandi ini dulunya bareng-bareng ngegedein Maici, lalu bisa diceritain pengalamannya apa aja nih yang menarik nih, seru-seruan nih. Jadi awalnya tuh justru kenal Maici dari Cekak Summer Breeze kan. Iya. Dari Cekak Summer Breeze. Jadi dulu waktu itu kan emang lagi nganggur ya Pak ya. Terus tiba-tiba si Cekak ini udah jualan Maici. Terus denger cerita-cerita juga katanya kalau misalnya jual Maici tuh anjing awalnya loba Itu yang membuat itu justru awalnya termotivasi ya. justru awalnya tuh karena itu bukan karena uang dulu. Iya, Tapi ternyata iya. pas akhirnya dikasih kesempatan juga sama Cekak buat jadi timnya dulu untuk awal di Bandung. Terus lama hampir berapa ya? Hampir 8 bulanan gitu di Bandung. Akhirnya ada Akademi General Base 2. Oh, Dandi ikut yang kedua ya? Ikut yang kedua. Nah, disuruh sama emak, udah ikutan Akademi Batch aja buat jualan di Jawa Timur. Tapi harus ikutan itu dulu kan. Oke, iya. Akhirnya ikutan dulu. Dipelonco ya? Iya, dipelonco. Akhirnya mematapkan diri untuk hijrah lah buat ngegedein. Soalnya di Jawa Timur tuh kata si emak, banyak permintaan, cuman generalnya tuh dulu masih pasif yang di sana yang jualan. Iya, Jadi iya. makanya ya udah peluang tuh di Jawa Timur, katanya di Surabaya. Akhirnya pindah ke Surabaya. Alhamdulillah sih di sana yang kerasa napisan namanya kan Iya. rumah timnya gaji Iya, ya. iya, iya. Berarti banyak yang bukan hanya sekedar tadi kan kalau nemuin cewek-cewek cantik pada zamannya kan Iya. memang sebutannya Ichihers ya. Ichihers ya. Itu jurus itu dulu. Modus. Ya. Dulu Jadi- tuh nggak usah mahal-mahal, mau ngajakin kemana ngasih Maici juga Nah. udah bogoh gitu. Jadi semangat nganterin mau kemana juga gitu. Iya. Nah ini memang didikannya nih udah. Tapi itu dulu. Iya dulu. Nah sekarang gimana? Udah berkeluarga kan ya? Udah alhamdulillah, berkeluarga. Gimana? Sehat? sama keluarga? Alhamdulillah, anak satu sekarang udah 1,5 tahun. Oh gitu. Berarti sekarang jadi lebih semangat cari nafkah dong. Iya, harus satu Pak. Biar kayak Pak Pres. Enggak lah, sekarang kan aku belajar pada dirimu gitu kan. Nah guys, ini pengen ngobrol panjang lebar lagi sama Dandi ini. Sebenarnya yang pengen kita gali adalah apa ya? Dandi ini lagi viral, usahanya tuh lagi viral banget. Tapi nanti nggak akan saya jelasin dulu, Iya. karena pengen ngobrol tentang apa ya? Kesibukan Dandi sekarang ngapain aja nih? Nah, kesibukan tuh sekarang usaha juga sih Pak. Usaha Jadi, kan? ya, Oke. Jadi ada brand bakso aci Akang. Nah, Terus ada Iga Kokojo juga, terus ada mie ayam Pinky yang baru, terus Pinky ya? mie ayam Pinky itu sama kolaborasi. Kalau Kokojo tuh sama Pinky kita kolaborasi sama Agit ya? Pagit sama Runi. Terus udah gitu sama toko kopi Pasar Rama itu juga kolaborasi 8 orang. Gitu. Itu sih Pak. Jadi dalam naungan Akang Group tapi Ya, berarti concern di F&B, F&B. ya kan? Dan udah berapa lama nih setelah menjalani? Bakso Aci itu tahun 2018 bulan Januari.
Nah, Udah hampir 3 tahunan. 2018. 2019 awal tahun Januari. Oke, berarti Iya, iya. masih baru ya, bisa Masih baru, dibilang masih baru. sangat. Iya. Kalau- Masih bayi kan ya, Pak? Merangkak juga belum Iya, ya. belum ya. Masih balita guys, Masih balita. bakso aci akang ini. Tapi ternyata udah viral nih bakso aci ini gitu kan. Nah, yang pengen gua tanya dan Hah? inspirasinya dari mana, terus modalnya berapa, bisa di-share ke Iya. teman-teman nih. Jadi dulu tuh sebenarnya udah nyobain bakso aci itu di Garut pertamanya Oke. makan. Dulu tuh nyobain yang kemasan juga. Dulu emang udah kepikiran sih, wah ini kayaknya kalau misalnya dibikin di Bandung atau nggak bikin outlet di Bandung, kayaknya bakal seru gitu kan. Tapi ternyata dulu modal belum memadai lah ya. Akhirnya udah keduluan ada brand-brand yang udah viral juga di mana? Di Bandung. Akhirnya pada tahun 2018, alhamdulillah ada rezeki dari orang tua kan ya, pinjaman bank sih dulu maksudnya dulu. Dari bank akhirnya memantapkan diri buat hijrah ke Tangerang, soalnya di sana tuh belum ada bakso aci. Oh, oke. Nah, jadi akhirnya ya udahlah buka bakso aci di Tangerang. Alhamdulillahnya diterima sih gitu. Itu dulu modalnya tuh sebenarnya kan dikasih modal 20 juta, cuman karena dulu banyak kebutuhan, modal sisa 8 juta. Akhirnya buka lebih sederhana lah si bakso aci akangen itu dengan cuman sewa garasi doang 2 juta rupiah. Terus beli peralatan seadanya, etalase minjem ke tetangga, meja juga masih minjem ke tetangga juga, soalnya si tetangga ini tuh pernah bikin usaha mie ayam, tapi alat-alatnya udah nggak dipakai. Akhirnya Oke. saya pinjem dulu buat dagang bakso aci. Ya udah, alhamdulillah sih diterima di Tangerang. Nah, sebelum bakso aci akang ini, usaha yang digeluti sama Dandi apa aja? Atau ya, pasti ada kan? Pasti. Habis dari Maici katanya pernah juga driver online ya? Ya pengalaman benar. Itu waktu lagi bingung juga mau ngapain sih. Iya. Jadi emang setelah sama Maici itu nyoba-nyoba juga bisnis F&B, cuman gagal terus. Pernah nyobain bikin gultik, pernah nyobain bikin dessert juga, terus gorengan juga pernah. Nah akhirnya gagal terus, itu malah pakai duit investor Pak. Jadi gagal, jadinya utang kan ke saya kan, Iya, ditagih-tagih. Akhirnya karena ada tuntutan utang itu, akhirnya jadi nyobain daftar driver online. Ya udah, akhirnya alhamdulillah bisa nyicil, tapi akhirnya yang lanjut ke yang tadi itu, yang bakso aci itu yang tadi, dan akhirnya ke Tangerang. Berarti setelah sepak terjang ngebangun bakso aci akang ini kan memang Dandi sendiri sebenarnya udah punya bekal, udah punya mental untuk mengembangkan sebuah usaha. Ya, Gitu kan. Lalu usahanya sendiri sekarang pas sudah dijalani ternyata udah cukup berkembang nih kan. Alhamdulillah. Selama 2 tahun ini ya. ya alhamdulillah. Sekarang apa yang dirasa sama Dandi, atau mungkin pernah ngalamin rugi kan tentunya kan saat ngebangun? Pastilah Pak. Banyak ya. Banyak lah. Kegagalan udah pasti nggak kehitung dong. Ya. Nah, bisa di-share tuh. Jadi buat inspirasi emang teman-teman. Awal-awal juga bikin bakso aci akangen itu kan berawalnya juga saya dulu niat bikin bakso aci ini kan nggak ada niat buat sebesar ini sih. Dulu justru bikin bakso aci akangen itu cuma buat untuk bayar utang-utang yang ke investor-investor Oh, oke. ini. Iya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya itu dikasih jalan gitu kan. Makin berkembang. Jadi ya udah kayak gitu. Nah. Terus kalau dari segi tadi kan misalnya modal berarti sebenarnya nggak gede-gede amat Nggak ya. amat ya, Nggak 8 gede-gede juta amat, sih. tapi memang dileukeunnan lah ya, atau istilahnya itu benar-benar secara fokus. Walaupun ngembangin tadi cuma satu tempat aja ya. Iya, Nah, satu sekarang tempat ya. cabangnya udah berapa banyak? Dan? Sekarang tuh alhamdulillah udah 90 sih Pak. 90. Ini tersebar di? Di Lampung, Pulau Jawa, Bali. Oke. gitu. Tapi pakai sistem ada apa Sistemnya aja kita yang kemitraan sih. Ya? Sistemnya kemitraan. Kemitraan. Oke, berarti dia misalnya beli license fee. License fee, ya, Oke. kayak gitu. Lalu ntar tetap produksi dan segala macam Dari kita. dan dia yang handle Iya, ya. handle ya. Oke. Kayak gitu. Wah, menarik banget nih, banyak sekali insight yang didapat. Lanjut Pak Dandi nih ya. Nah, Nah, lalu kan sekarang Pak Dandi kemarin ini lagi rame-ramenya nih si Iya. bakso aci akang ini di digital, khususnya di sosmed nih ya. iya. Nah, itu gimana ide awalnya? Coba. Kok bisa langsung akhirnya kolaborasi dengan salah satu influencer juga kan? Iya. Nah, Sama itu coba. Lale Malino juga. Nah, itu coba boleh di Jadi, mention dan dijelaskan. Setelah 3 tahun
Jadi bakso Aci Akang ini teh balik lagi ke yang tadi, kita kan modalnya kecil banget ya Pak ya. Dulu bikin logo tuh kita pakai jasa bikin logo harganya 250.000. Oke. Jadi logonya masih belum biasa lah ya, masih biasa banget gitu. Nah, setelah 3 tahun alhamdulillah ada rezeki buat rebranding gitu ya. Nah, kita tuh nyari cara gimana caranya biar si campaign ini tuh rebranding ini tuh bisa diterima banyak orang, bisa orang-orang banyak yang tahu. Terus ya kalau bisa bikin viral gitu kan. Yeah. Akhirnya kepikiran kita mau bikin jingle awalnya. Tapi ternyata pas bikin jingle tim juga ngajuin udah gimana kalau misalnya kita bikin single aja nanggung katanya tuh. Oh, kalau bikin single ya udah jangan nanggung juga. Kalau begitu kita cari aja maksudnya yang pencipta lagu yang benar-benar sekarang lagi disukain sama market kita. Akhirnya nemulah Lale El Manino. Akhirnya kita kontak, alhamdulillah mereka juga support gitu dengan movementnya kita tuh gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya lagu udah jadi. Cepet ya itu ya? Cepet Pak, itu proses kita cuman 1 bulan doang sih. 1 bulan doang, terus akhirnya wah kalau misalnya lagu ini doang Lale El Manino harus butuh 1 orang lagi yang benar-benar bisa apa sih maksudnya nyebarin ini tuh lebih cepat gitu. Akhirnya kepikiran sama Mas Arif Muhammad gitu. Nah, ketemu Mas Arif Muhammad, akhirnya dia juga tertarik sama project ini. Ditambah ide-ide gila dari Mas Arif Muhammad kan, Pak Pras juga tahu ya. Emang Ya udah, sih. iya. Ya dari situ langsung ya terjadilah. Tapi itu benar-benar pas momentumnya karena Iya. apalagi sekarang lagi Pandemi. pandemi ini gitu kan, terus promosi di digital, lalu kolaborasi dengan anak-anak muda yang punya kapasitasnya tersendiri gitu kan. Ya, benar. Kayak tadi Lale El Manino ini memang backgroundnya memang komposer dan bisa ini musik juga Musik kan, juga, bagus ya. juga lah gitu. Ya. Pasarnya dapat, Dapat. lalu dikolaborasikan dengan pasar pecinta bakso Aci Akang. Wah, gokil sih. Iya, iya, iya. Nah, dan kalau misalnya ini sendiri untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan ya, Dandi pakai jurus dan ilmu apa nih? Kalau kita sih Biar mereka jadi tetap tambah loyal gitu kan, Iya, iya. sama tetap bertahan dengan taste-nya yang sebenarnya bakso mah ya biasa aja sih ya. Iya. Bakso teh banyak pilihannya, Banyak pilihannya, bakso iya. Aceh apalagi mungkin sebelum-sebelumnya udah ada, bahkan cimol juga Iya, kan. iya, Nah, iya. ini apa yang ngebuat konsumen ya benar-benar bisa bertahan dengan bakso Aceh Akang ini? pastilah kita dari awal tuh servis ya Pak ya yang kita jaga, terus standarisasi rasa juga. Soalnya saya tuh percaya dengan menjaga standarisasi rasa teh bakal bikin konsumen loyal. Jadi Yeah. emang itu yang kita jaga terus sih. Waktu setahun 2 tahun awal emang iya sih bakso Aci itu operasionalnya masih berantakan. Saya juga belajar ya Pak ya. Yeah. Jadi emang setahun 2 tahun awal tuh malah si rasa tuh beda-beda cabang tuh pasti rasanya beda gitu. Tapi sekarang makin banyak belajar, akhirnya udah tahu formulanya gimana. Ya udah itu terselesaikan lah masalah itu gitu. Oke. Menu andalannya apa bakso? Kita tuh ada paket lapar sih, paket yang benar-benar bakso Aci original kayak kayak biasanya. Terus ada Satu juga porsi gitu ya? 1 porsi. Terus nanti juga ada kita jualan bakso dagingnya sih. Jadi ada jualan bakso benerannya juga. Terus kalau favoritnya yang paling favorit itu ada namanya paket bociaki. Jadi dia tuh paket suki tapi di fusion sama bakso Aci juga. Oh. Terus cobain Pak Presiden. Iya siap. Nanti habis ini kita cobain. Iya. Kan tadi dari segi menu andalan nih ya, bakso Aceh Akang kan ada beberapa. Nah, lalu kalau ininya sendiri gimana? Dan taste-nya sendiri sampai terus diperbarui lagi sampai sekarang gimana? Nah. Udah ganti berapa resep nih? Resep. Justru sebulan awal bikin bakso Aci itu rasanya berubah-berubah Pak. Ya. Nah. Tapi Dandi sendiri yang quality control, yang Ya. nyobain terus ya. Jadi gini, ini lucu sih. Ya, ini sama kayak pengalaman saya. Ini pengen dicari tahu. Jadi ini gimana. lucu sih. Saya tuh nggak ada basic masak dari awal ya. Terus udah gitu modal YouTube lah tutorial cara bikin kuah enak gimana Ya, kayak gitu kan. Kan saya ngeriset juga bakso tuh apa sih yang bikin beda sama orang-orang tuh gitu. Apa sih keunggulan kalau orang beli bakso tuh apa yang dicari? Ternyata kan kuahnya kan yang dicari tuh. Iya. Pasti kan kalau misalnya makan bakso Aci, kalau kuahnya enak tuh udah pasti Iya. suka lah ya. Kalau ya topping bakso dan lain-lain pasti sama lah, bersama semuanya. Tapi harus dijagoin tuh kuahnya. Nah dari situ tuh justru saya tuh waktu awal-awal bikin si bakso Aci ini teh belajar bikin kuahnya dulu dari YouTube itu teh. Nah terus karena saya dulu bikin cabang pertamanya itu di komplek gitu dan tetangganya suportif. Jadi sebulan pertama tuh waktu kita bikin resep pertama tuh si tetangganya ini
kuahnya ya pasti dibilang nggak enak ya awal-awalnya pasti tengenah ieu mah cenah. Tambahan ieu weh ti ibu-ibu Misin. sebenarnya lah ya. Tambahan ini. Nah, akhirnya sebulan pertama teh emang bener-bener itu tuh developnya si kuahnya ini dulu, produknya ini dulu sih. Akhirnya nemu pakemnya baru dari situ mulai promosi ke influencer, ke buzzer. Dari situ mulai melebar sih. Oke. Nah, sekarang kan lagi zaman pandemik ini nih, Ya. tapi Dandi sendiri punya strategi lain di saat pandemik ini, punya menu andalan lain kan katanya Ya, ada ya. yang bakso aci beku ya. Ya. Nah, itu gimana itu? Itu waktu PSBB pertama sih. PSBB pertama kan pasti kan semua terdampak nih outlet Iya, nih. betul. Nggak boleh ada yang dine in, nggak boleh yang apa. Akhirnya kita shifting ke produk frozen food. Cuman setelah dine in-nya mulai membaik, kita stop dulu, kita develop lagi. Maksudnya nanti akan hadir lagi si Akang Food ini, cuman nanti mungkin dengan macam varian produk yang lebih kualitasnya lebih bagus juga lah sih. Oh, kalau sekarang udah nggak ada gitu maksudnya? Sekarang atau- lagi divakum dulu sih, Pak. Oh, vakum Lagi dulu. divakum dulu. Oke, berarti kayak itu mah gitu. strategi pas lagi Iya. momennya pandemik nggak bisa distribusinya agak kesulitan untuk berjualan, Ya. lalu muter otak gitu Nah, kan? kalau yang di outletnya, kita tuh di pandemik gini, sekarang bikin konsep baru. Konsepnya tuh express. Soalnya dari datanya Bakso Aci Akang tuh 60% sekarang market tuh shifting ke online, ke GoFood, GrabFood, sama ke takeaway. Ya. Justru dan ini kecil 40%. Jadi makanya, wah ini ada kesempatan buat kita bikin express aja gitu. Akhirnya sekarang itu nanti Jadi bakal... beli take away gitu. Ya, takeaway doang, nggak ada dine-in-nya. Oke. Gitu. Nanti itu bakal nempel-nempel Itu cukup di- efektif dengan pola Ya, yang sekarang. Capex-nya juga murah kan sekarang. Iya sih, Ya, Capex-nya iya. murah. Terus emang sekarang pembeli-pembeli kita juga udah larinya ke yang tadi itu gitu. Dari awal nih ya, pas pertama ngebangun awal kan tadi modalnya bisa terbilang nggak terbatas ya, dan bahkan nggak gede sama kayak Maichi dulu lah. Iya, gitu. iya. Berarti udah balik modal dong. Alhamdulillah. Jauh ya. Udah, alhamdulillah. Sudah. Jadi malu ini kalau jauh sama ini soalnya belum kebeli Lambo padahal. Ya intinya berarti udah balik banyak ya. Alhamdulillah. Keluarga juga kebantu. semuanya. Reseller ada nggak sih? Nah itu nanti reseller tuh bakal ada di Akang Food nanti. Rencananya sih di bulan April ini kita launching sih si reseller ini. Berarti itu bisa guys dikolaborasikan juga sama Maichi ya. Boleh dong. Ya, nanti Maichi mungkin Bakso disuruh Aci outlet. Akang X Maichi. Iya. Jadi, makan bakso kurulukan. Iya benar. nggak? Oh benar tuh Jadi bisa itu bisa. lebih ngesang dan lebih semangat untuk Iya, kalau pedesnya gokil tuh biasanya nambah kan. Nah, benar. Aturan pasti omset juga jadi nambah. Boleh tuh. Boleh. Iya. Dan lanjut nih tadi kan Ya. Dandi ini udah kolaborasi sama Arif Muhammad. Oh iya. Nah, terus pas kemarin gue lihat di postnya dia ngebahas bahwa dia involve atau terlibat di Bakso Aci Akang dengan membeli sahamnya. Sahamnya, ya. Nah, itu gimana coba? Boleh di-share dong. Penasaran karena banyak orang yang ngira juga, oh Bakso Aci Akang ini sebenarnya berarti yang punya Arif Muhammad ya. Kan Ya. gitu ya. Nah, Ya, ini ya. strategi Dandi juga yang cukup ciamik menurut saya Ya, karena ya. jadi apa ya, buah bibir orang, Iya, jadi iya. word of mouth gitu, kayak zaman dulu lah, Maichi siapa sih? Iya, iya. Nah ini dengan apa ya, cara yang sangat milenial banget gitu ya, hingga akhirnya ada campur tangan Arif Muhammad nih. Nah ini bisa di-share gimana nih, keterlibatannya sejauh apa dan gimana? Nah, banyak yang nyangka Arif Muhammad tuh yang kemarin dia statement tuh gimmick. Padahal mah itu emang bener dia tuh. Iya. Karena dia kebanyakan gimmick. Enggak. Jadi emang Arif Muhammad tuh udah resmi jadi partner saya Bakso di Aci Akang, oke. Ya, justru di Akang grupnya. Oh, oke. Jadi di seluruh brandnya juga yang lain gitu. Jadi dia tuh emang jadi partner di Akang grupnya. Jadi berawalnya tuh justru dulu kan waktu pertama kali kenal Mas Arif tuh dari lelang baju dulu, dia produk Blenders-nya itu kan. Dari situ pernah ngobrol-ngobrol juga bentar gitu. Terus lumayan sering suka DM-an juga. Nah, momennya tuh kemarin waktu kita kolaborasi kemarin itu jadi lebih intens aja buat ngobrol. Akhirnya kan pas ngobrol-ngobrol ternyata ya kita tuh sevisi misi lah dalam bisnis F&B-nya gitu. Akhirnya saya approach lah, Mas, ayo dong bantuin Bakso Aci Akang lebih besar lagi bersama Akang grupnya juga. Akhirnya dia mungkin memikirkan juga, ya alhamdulillah sih dia akhirnya join. Oh berarti sama Dani kita. mempresentasikan, menawarkan lah ya? Iya. Menawarkan kepada Arif Muhammad ini untuk yuk join yuk gitu ya. Soalnya emang butuh, emang menurut saya sih ini udah tepat banget kolaborasinya. Soalnya kan kalau saya udah cerita ke Pak Pers juga,
saya tuh kan orangnya nyaman di balik layar nih. Nah, Arif tuh yang spotlightnya. Jadi emang saya butuh orang yang benar-benar di perusahaan itu ada orang yang di depannya gitu. Nah, Oke. mungkin itu mas. Tapi kenapa pilihannya Arif Muhammad? Kan sebenarnya banyak juga influencer yang Ya. lain ya. Kliknya tuh gimana gitu? Setelah ngobrol itu sih, jadi emang ternyata kita sevisi misi sih. Jadi maksudnya kita juga pengen apa ya? Maksudnya, misalnya dari sisi kemitraan aja. Dari kemitraan tuh kita tuh pengennya bukan kita doang sebagai perusahaan yang mendapatkan keuntungan, tapi si mitra juga nih wajib harus dapat untung juga. Kan sekarang Iya. banyak nih orang yang jual kemitraan udah jual terus ya udah ditinggalin gitu kan. Maksudnya yang penting gua udah dapat fresh money nih di awal gitu. Iya. Nah, kita tuh pertamanya di situ sih si Mas Arif tuh agak tertariknya. Terus pasti ngobrol-ngobrol masalah lain ya sama-sama sepandangan juga Iya sih. gitu. Kalau dilihat memang gue sendiri yang ngelihatnya dan kan memang kalau mungkin ya ini dari sudut pandang gue ya. Kalau secara video klip memang nggak terlalu besar nih budgetnya kan, tapi lebih ke melibatkan musisinya ini Iya. sampai akhirnya mengengage orang ya halayak di sosial media hingga akhirnya bisa jadi satu gerakan movement bahwa wah semua menoleh kan, wah Iya, Mas iya, Aceh iya. Akang apa nih akhirnya masuk media kan Media, banyak. banyak. Nah budget promosinya berapa? Kalau gua sih tahu sih. Nggak sebesar orang yang kira kan? Nggak sebesar orang Iya, kira kan? iya, iya, Maksudnya iya. orang nyangkanya wah ini berapa miliaran ya gini-gini. Nah. Ini jauh banget dari miliaran sih sebenarnya. Jadi emang untungnya tuh Lale Manino dan yang Mas Arif Muhammadnya juga support dengan movementnya ini sih. Jadi maksudnya wah ini maksudnya brand bakso aci gitu ya mau bikin kayak gini gitu. Jadi mereka juga support. Jadi banyak kayak kemarin Billboard atau enggak Videotron itu semua support juga sih. Jadi emang budgetnya nggak sebanyak yang orang kira sih. Masih apa ya? Masih terjangkau lah. Masih terjangkau dan harga pandemik ya. Alhamdulillahnya sekarang ada jurus itu. Iya. Tapi itu bagus banget karena memang ya worth it lah. Ya, alhamdulillah sangat sih. Jadi setelah kejadian kemarin juga justru banyak banget promosi gratis yang kita terima. Radio tuh muterin banyak di radio. Tapi Dadi sempat bilang juga waktu itu sharing ke saya waktu itu marketnya jadi dapat. Iya, ya kan marketnya level dapat. marketnya itu yang awalnya mungkin bakso Aceh Akang marketnya C gitu kan, kelas C. gitu. Nah sekarang market yang A, B juga udah mulai agak beli sih. Gitu. Emang tujuannya juga itu sih. Jadi waktu itu impact-nya yang terasa ya sama bakso Aceh Akang. dari pemilihan lagu juga maksudnya Ada juga itu genre-nya. di Spotify Jux gitu ya? Ada Spotify, ya? Jux, Apple Music, Lagu terus sayang YouTube. itu ya? Lagu sayang, iya. Alhamdulillah sekarang udah streamnya juga udah banyak sih yang dengerin. Kalau rencananya ke depan sendiri sama Arif Muhammad apa nih yang mau digarap project-project ke depan? Kan ini jelas visi di awalnya kan udah ikut keterlibatan Arif di Akang Group. Ya. Nah, ke depannya apa? Katanya mau IPO. itu mimpi besar sih ya. Hah? Itu Amin, itu salah satu mimpinya juga. Amin, Cuman saya juga doakan, ikut iya, mendoakan agar. Maici juga moga-moga nih. Ya, siap. Ya, tapi yang terdekatnya sih kita pengen mulai mengembangkan ke luar Pulau Jawa lagi sih ya, kayak di Sumateranya kan kita baru di Lampung nih, nanti mungkin agak lebih ke atas lagi, terus mulai ke Kalimantan, ke Sulawesi, mungkin sampai Papua mungkin ya nanti Iya, nggak ada yang betul, tahu. betul. Tapi target 2021 ini tuh kita rencana mau ekspansi kurang lebih 300 outlet sih. 300 outlet Iya, di targetnya. Indonesia ya? Iya, di Indonesia gitu. Mantap guys. Ini yang didapetin semua ilmunya daging semua walaupun yang jualnya bakso aci. Tapi isinya daging semua ya. Banyak insight yang kita dapatkan dari obrolan seperti ini ya, dan tentunya Dandi sendiri saya doakan selalu agar tetap berkembang dan maju terus usahanya. Amin. Ya, semoga ini juga bisa ya di zaman sekarang kan anak-anak muda melihat sosok panutan orang-orang butuh lah orang-orang seperti Pak Dadi, Amin. Arif Muhammad Ya. gitu kan, untuk apa? Biar mereka lebih termotivasi lagi. Ya. Nah sekarang kita cobain bakso acinya. Nah, boleh. Yuk. Yuk kita makan dulu guys biar nggak tegang. Mana nih menu andalan yang paling gokil? Cobain bociaki deh. Yang mana? Bociaki. Tapi pakai mie ya. Papres suka mie nggak? Suka dong. Suka ya, pakai mie. Ya. Siap. Bociaki pakai mie. Tambah bakso tulang rangunya kali ya. Ya.
Oh ini Bakso mah semua uratnya. ada ya Dan ya? Ada Ada. ceker, ada Ini kebetulan udah sore gini mah biasanya suka udah habis. Tinggal dimasak lagi. Tinggal masak lagi ya. siap. Ya. Langsung lapar Ini ya menunya ya. Ya menunya. Jadi kita kalau di sini tuh ini tuh konsep baru kita sih. Sebenarnya konsep ini tuh mau jalan sebelum pandemi. Cuman konsep prasmanan gini kan sekarang lagi pandemi gini agak nggak masalah ya Pak ya. Iya, betul, gitu. betul. Jadi makanya baru di sini doang sih. Rencananya nanti semua cabang kalau misalnya udah normal bakal sistemnya prasmanan gini sih. Jadi selain ada menu bisa milih sendiri, ada paket juga yang kita sediain juga. Iya. Jadi tetap menjaga kehigienisan dan Iya, sterilisasi. sterilisasi ya. Makanya harusnya mah nggak ada pembatas ini. Jadi biar dia ngambil sendiri gitu. Iya. Range harganya berarti berapa nih Dan? Masih terjangkau banget sih, kita dari 15.000 sampai 30.000. Oke, ya untuk anak-anak kos, Iya. anak-anak mahasiswa mah masih ya. Masih terjangkau lah, sangat sangat terjangkau. Mantap nih. Berarti bener nih ntar harus di atribut Maici harus diikut sertakan biar Ayo dong, biar pengen banget. rame ya. Jadi jenderal lagi nih jualan. siap. Berarti ntar bisa menaruh etalase kali ya Iya. atau apa nanti didesain lah khusus buat bakso aci ya. Nah, kolaborasi menu juga kayaknya bisa sih Pak, kayak Bisa tadi ya? yang Pak Bapak bilang. Ya, jadi perulukan teh ya. Perlukan, iya. Gitu. Basreng nggak? Masih ada kan? Masih dong. Nah, tuh, basreng Nyambung enak. ya? Nyambung, Oh, di kuah bener. Bakso nanti. goreng jeung bakso aci. Bakso aci, iya. Mantap. Sama ada keripik pare Dan. Oh, Pare udah nyobain. Oh, udah nyobain? Udah enak, udah beli. Berarti yang tales ya. Saya masih pecinta Maici, Pak. Bisa. Tetap jiwanya masih ada. Jenderalnya masih ada ini. Iya, ya, harus dong. Makanya ini kan ketemuan silaturahim. Iya, iya. Dengan pertemuan seperti ini kan juga buat gua sendiri Iya. dapat banyak insight dan energi baru. Iya. Energi baru jadi ngerasa ke-charge lagi Iya. dengan pertemuan reunian seperti ini. Tapi fun fact-nya juga Pak ya, saya tuh justru belajar usaha tuh dari Maici sih pertamanya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Banyak belajar dari Pak Axel juga dulu. Belajar yang mana nih? Oh Kan banyak. Jangan yang malam kayaknya. Iya. Yang ngopi-ngopi Soalnya siang. kita biasa kalau ngobrol gitu guys, zaman dulu masih zaman ngora ya, zaman Ngora, masih ya. muda itu sampai nggak kenal waktu ya Dan. Iya, sampai subuh, Be. Sampai subuh, jam 12, jam 3 dan segala macam. Oke, kita duduk dulu kali ya. Iya, Kita boleh. Dulu. Ya. Kita makan dulu, nungguin makanan. Ini tadi apa namanya? Paket bociaki nih. Bociaki. Bociaki. Oke. Mantap guys. Guys, ini bakso aci akangnya yang spesial Iya. ya. Kalian mesti coba, must try. Tapi kayaknya memang ini tadi yang gue bilang bahwa kayaknya kurang kalau nggak diperlukan Maici. Nah ini kebetulan ada Maici ini dibawa buat kalian sama merchandise-nya, semoga kepake. Ya kan? Nah, ini basreng nih. Nah, Perulukan aja kayaknya- sama ownernya langsung. Owner bakso aci akang. Mangga Pak, gue Siap. diperulukin. Guys, peruluk ya. Basreng. Semoga barokah ya. Amin. Amin tuh. Luis, thank you Bang Fes. Cus. Ya. Oke. Sekian aja video kali ini. Pokoknya kalian jangan lupa juga tontonin video-video gue sebelumnya. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan subscribe ya channel YouTube gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan malam, diri ini hanya selalu terbayang.